Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang karakteristik tim yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Azura Ziauhaq dengan NIM 19000110026. Yang kedua, saya sendiri Maisa Oktafitri MR dengan NIM 19000110033. Dan yang ketiga, Faridatul Lutfiana dengan NIM 19000111047. Keberhasilan manajemen memimpin organisasi antara lain karena adanya dukungan kerja tim yang efektif. Kerja tim adalah sinergi, artinya bekerja bersama-sama hasilnya lebih besar daripada bekerja sendiri-sendiri. Memahami cara menciptakan dan membangun tim kerja yang efektif, beserta komposisinya dengan tepat, akan menjadikan sebuah kekuatan penting pada salah satu faktor strategis bisnis yang baik sehingga mampu memberikan kinerja secara optimal. Tim memungkinkan perusahaan untuk lebih gesit, lebih fleksibel, dan lebih tanggap dalam menghadapi suatu tantangan atau masalah dan persaingan. Selain itu, banyak manajer yang menganggap bahwa tim dapat memotong jalur birokrasi perusahaan dan memperlancar perkembangan ide baru. Sebagai hasilnya, inovasi, efisiensi, dan produktivitas dapat meningkat. Karakteristik tim yang efektif. Agar menjadi tim yang menguntungkan perusahaan karena bekerja efektif, maka suatu tim harus memiliki beberapa karakteristik. Sangat tidak mudah untuk mengidentifikasi karakteristik yang tepat untuk membangun tim kerja yang efektif. Suatu tim dianggap efektif atau tidak sangat tergantung dari kriteria yang diterapkan perusahaan. Tetapi biasanya suatu tim yang bekerja efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang sama. Yang kedua, antusiasme yang tinggi. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Yang kelima, resolusi konflik. Yang keenam, straightforward. Yang ketujuh, keahlian. Dan kedelapan, evaluasi. Yang pertama, tujuan yang sama. Jika semua anggota tim mendayung ke arah yang sama, pasti kapal yang didayung akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan, daripada jika ada anggota tim yang mendayung ke arah yang berbeda, berlawanan, ataupun tidak mendayung sama sekali, karena bingung ke arah mana harus mendayung. Jadi, pastikan bahwa tim memiliki tujuan dan semua anggota tim Anda tahu benar tujuan yang hendak dicapai bersama, sehingga mereka yakin ke arah mana harus mendayung. Yang kedua, antusiasme yang tinggi. Pendayung akan mendayung lebih cepat jika mereka memiliki antusiasme yang tinggi. Antusiasme tinggi bisa dibangkitkan jika kondisi kerja juga menyenangkan. Anggota tim tidak merasa takut menyatakan pendapat. Mereka juga diberi kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka dengan menjadi diri sendiri, sehingga kontribusi yang mereka berikan juga bisa optimal. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab yang jelas. Jika semua ingin menjadi pemimpin, maka tidak akan ada yang mendayung. Sebaliknya, jika semua ingin menjadi pendayung, maka akan terjadi kekacauan karena tidak ada yang memberi komando untuk kesamaan waktu dan arah mendayung. Intinya, setiap anggota tim harus mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. Tujuannya adalah agar mereka tahu kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk menunjang tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat, komunikasi yang efektif. Dalam proses meraih tujuan, harus ada komunikasi yang efektif antar anggota tim. Strateginya, jangan berasumsi. Artinya, jika Anda tidak yakin semua anggota tim tahu apa yang harus mereka prioritas utama untuk diselesaikan, jangan berasumsi. Tanyakan langsung kepada mereka dan berikan informasi yang mereka perlukan. Lalu yang kelima, resolusi konflik. Dalam mencapai tujuan, mungkin saja ada konflik yang harus dihadapi, tetapi konflik ini tidak harus menjadi sumber kehancuran tim. Sebaliknya, konflik ini yang dapat dikelola dengan baik
bisa dijadikan senjata ampuh untuk melihat satu masalah dari berbagai aspek yang berbeda, sehingga bisa diperoleh cara baru, inovasi baru, ataupun perubahan yang memang diperlukan untuk melaju lebih cepat ke arah tujuan. Yang keenam, shared power, yaitu jika ada anggota tim yang terlalu dominan, sehingga segala sesuatu dilakukan sendiri, atau sebaliknya, jika ada anggota tim yang terlalu banyak menganggur, maka pasti akan ketidakberesan dalam tim yang melambat laun akan membuat tim menjadi tidak efektif. Jadi, tiap anggota tim perlu diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, menunjukkan kepuasannya di bidang yang menjadi keahlian dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan tercapainya tujuan bersama. Ketujuh, keahlian. Tim yang terdiri dari anggota-anggota dengan berbagai keahlian yang saling menunjang akan lebih mudah bekerja sama mencapai tujuan. Berbagai keahlian yang berbeda tersebut dapat saling menunjang sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan. Dan yang terakhir, evaluasi. Bagaimana sebuah tim bisa mengetahui sudah sedekat apa mereka dari tujuan, jika mereka tidak menyediakan waktu sejenak untuk melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan secara periodik selama proses pencapaian tujuan masih berlangsung bisa membantu mendeteksi lebih dini penyimpangan yang terjadi sehingga bisa segera diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.